Tapi saat itu ada suara dalam hati. Ada suara dalam hati saya waktu itu saya kurang kurang mengerti. Ini suaranya ini dari mana? Katanya aku ini adalah orang berdosa. Pondok Cerita. Shalom sahabat cerita dimanapun Anda berada, senang sekali saya Gary Gerardo boleh kembali hadir di hadapan Anda. Dan kali ini kita kehadiran tamu yang begitu istimewa, seorang pelayan Tuhan yang aktif di bidangnya dan sangat memberkati banyak orang. Dia datang dari Korea, Bapak Ibu Saudara. Mari kita sambut Pastor Kim Sang-hee. Annyeonghaseyo. 안녕하세요. Oh, baik. 반갑습니다. Wow, luar biasa. Saya hanya tahu itu, Pastor. Kalau lebih lanjut lagi, saya sudah bingung dan saya sudah tidak tahu. Oke, Pastor, senang sekali Pastor bisa berada di sini. Sungguh satu kehormatan kami bisa menghadirkan Pastor di sini. Sama-sama. Sekali lagi terima kasih, Pastor. Ya, sama-sama. Oke, Pastor. Nah, saya menjadi penasaran nih, kan saya pernah pelayanan bersama dengan Pastor dan Pastor juga sangat aktif dalam pelayanan. Yang ingin saya tahu, Pastor datang ke Indonesia tahun berapa, Pastor? Saya datang di Indonesia itu tahun 2010 bulan Maret. Oke, Ya, 2010. bulan Maret atau bulan Maret. April. Sekian. Oke. Nah, waktu itu Pastor sudah tahu berbahasa Indonesia kah atau belajar di sini? Belum. Oh. Waktu saya datang, saya tidak tahu satu kata pun dalam bahasa Indonesia. Oh, jadi tidak tahu kata dalam bahasa Inggris Iya. apapun. Berarti memang pure belajar di sini. Iya, saya kurang tahu apakah suasana di Indonesia. Ya, memang saya sekarang berpikir ya, sangat berani. Saya kira orang-orang di sini bisa berbahasa Inggris, Oh, tapi sebenarnya tidak. iya, rata-rata belum bisa berbahasa Iya, Inggris. jadi pada awalnya memang ada tantangan-tantangan besar buat kami. Oke, berarti awalnya Pastor berbahasa Inggris dulu ya sebagai komunikasinya, baru belajar berbahasa Iya. Indonesia. Wow, luar biasa sekali. Dan apakah sudah di Manado, Pastor, atau di Bitung, atau di daerah lain sebelumnya, Pastor, pertama kali di Indonesia? Pertama saya di Bandung. Di Ya, Bandung. karena di situ ada institusi buat mengajar bahasa Indonesia. Juga saya ambil S2 di Bandung. Oh, jadi sempat sekolah juga ambil Sekolah S2 juga. itu sekolah teologi atau Betul, sekolah? betul. Oh, sekolah teologianya di Indonesia. Iya. Wow, luar biasa sekali. Berarti sambil sekolah, lanjut juga sambil belajar bahasa Indonesia. Oke, nah, Pastor, saya sangat tertarik nih. Saya kembali lagi waktu Pastor masih di Korea. Kalau dulu Pastor di Korea itu berdomisili di mana dan jemaat apa, Pastor? Saya berasal dari kota Incheon. Kota Incheon itu dekat dari kota Seoul, ibu kota Korea, Korea Selatan. Oke. Dan kota Incheon itu terkenal untuk ada bandara udara di internasional Oh, oke. di Korea itu, yang bandaranya besar. Jadi semua tamu-tamu dari negara lain itu harus lewat kota Incheon. Oh, jadi harus mendarat di Iya. Incheon baru bisa ke... Seoul atau Seoul. tempat lain. Oh, jadi bandaranya ada di situ. Iya, iya. Wow, luar biasa. Dan di situ Pastor pun berjemaat dan bertumbuh di gereja lokal ya. Betul. Saya ikut gereja Presbyterian. Itu memang gereja Presbyterian itu gereja dominan, mainstream di Korea. Karena pada awal-awal sejarah gereja Kristen di Korea itu mulai dari misionaris dari barat, dan gereja mereka itu gereja Presbyterian. Jadi itu menjadi mainstream di Korea. Oh, salah satu Begitu. gereja pelopor kekristenan di Korea ya Iya, berarti. itu Presbyterian. Yang lain itu Metodis. Jadi dua gereja itu kuat. Oh, dua gereja itu kuat. Wah, luar biasa. Saya juga melihat pertumbuhan kekristenan di Korea ya waktu itu sangat luar biasa. Iya. Nah, Pastor, saya mengenal Pastor sekarang sebagai seorang hamba Tuhan. Nah, apakah memang dari kecil Pastor ini bercita-cita hamba Tuhan
dan sudah Kristen atau bagaimana Pastor? Apakah ada cita-cita yang lain dulu? Iya, sebenarnya saya asal dari keluarga orang Buddha Oke. dan bukan orang Kristen. Yang waktu saya masih kecil, saya tidak pernah ikut ibadah di gereja karena itu dilarang oleh orang tua. Oh, sempat dilarang Iya. orang tua. Itu sampai saya mengenal Tuhan Yesus itu pada umur 22 tahun, waktu saya kuliah. Itu selama itu saya tidak pernah ke gereja, tidak pernah mendengar Injil, begitu. Terus waktu cita-cita saya waktu saya masih kecil itu menjadi insinyur, Oh, menjadi insinyur. bukan pendeta. Bukan pendeta. Wah, Iya. luar biasa. Jadi saya kuliah itu memang teknik. Saya jurusannya teknik, jadi industrial engineering itu jurusan saya. Setelah itu memang saya sudah menerima Tuhan Yesus. Saya tetap kuliah di perusahaan. Bukan kuliah, bekerja di Kerja perusahaan. perusahaan. Oke, nah Pastor, waktu itu Pastor mendengar tentang Tuhan Yesus itu di mana Pastor waktu Oh ya, kuliah? Apakah ada penginjilan atau lewat organisasi di kampus atau bagaimana Pastor? itu memang pengalaman yang sangat aneh, yang sangat spesial buat saya. Waktu semua laki-laki di Korea itu pemuda harus ikut wajib militer. Oh iya, wajib militer. Sebelum saya ikut wajib militer itu, salah satu teman saya memberi hadiah kepada saya. Hadiahnya nanti kita bongkar, itu Alkitab. Oh, jadi itu dikasih pas wajib militer. Iya, pada waktu itu dia kasih hadiah buat saya. Dan dia bilang, jadilah seperti orang yang ada di dalam buku ini. Itu ada hadiah dari teman. Sebenarnya saya tidak merasa begitu senang karena saya bukan orang Kristen pada saat itu, dan juga mungkin tidak sempat baca buku itu juga. Oh, jadi Pastor tahu itu Iya. Alkitab ya? Ya, itu Alkitab, Oh, tahu. Pastor tahu. Terus sebenarnya yang memang saya tidak orang yang tidak begitu baik-baik, sedikit nakal mungkin. Oh, Jadi saya mau buang buku itu karena tidak ada gunanya buat saya. Tapi sayang karena itu hadiah dari teman, yang buku yang baru, ya, dan Alkitab. Terus saya berkira ini mungkin kalau saya sudah pakai buku ini, setelah buku ini sudah menjadi bekas, nanti itu waktu saya buangnya itu tidak apa-apa. oh, tidak merasa bersalah. Maksudnya lebih tenang daripada langsung buang. Jadi mungkin Tuhan tahu hati saya. Jadi Oke. satu hari saya ikut gereja untuk pakai buku itu. Oh, jadi karena ada buku ini Pastor Iya. masuk gereja ya? Iya. Oke. Dan itu ibadah yang pertama kali saya ikut. Ya. Oke. Memang itu dalam camp di militer. Oh, masih di dalam wajib Iya, militer wajib juga. militer. Yang mungkin itu minggu pertama di militer saya ke sana ke gereja. Situ di waktu jalan ibadah itu saya merasa saya kurang tahu apa ya, nyanyi lagu-lagu itu. Ya, ya. Ya, puji-pujian kurang tahu, dan saya dengar doa-doa mereka kurang mengerti juga, walaupun Hopa ya bahasanya itu tidak Familiar ya. iya tidak paham itu Iya. apa maksudnya. Tapi saat itu ada suara dalam hati, ada suara dalam hati saya. Waktu itu saya kurang mengerti ini suaranya ini dari mana. Katanya aku ini adalah orang berdosa. Oh, suara di dalam Ya. hati berkata begitu. Terus air mata saya itu keluar. Tapi soalnya nggak bisa berhenti. Jadi
hampir 1 jam lebih itu ibadahnya terus jalan, saya nggak bisa berhenti air mata. Jadi hati saya dan otak saya itu terpisah. Di akal budi saya bilang, mengapa aku ini menangis? Iya. Dan di dalam hati ada suara, aku ini orang berdosa. Besar. Jadi aneh, nggak bisa berhenti air mata itu keluar, Iya. mengalir terus. Terus saya sudah kembali ke camp dari gereja. Malam itu saya nggak bisa tidur. Setelah dari gereja. Iya. Sebelum itu saya sebenarnya saya dari gereja keluarga orang Buddha, tapi keadaan saya, kondisi saya seperti ateis, orang ateis. Oh, seperti Saya tidak percaya beragama. apa-apa. Terus pada saat itulah saya baru menyadari mungkin ada sesuatu, itu Allah, Tuhan. Tuhan. Saya tidak percaya makhluk halus kan? Ya. Apa saja yang hanya percaya yang bisa lihat saja, bisa sentuh saja, Iya. begitu. Logika ya. Iya, Logika. sangat cenderung ke akal budi Iya, manusia. betul. Nah, jadi waktu itu saya berpikir ini aneh sekali, mungkin ada sesuatu di sana. Jadi saya memutuskan lagi, mungkin minggu depan kita ikut lubang. Oh, balik lagi maksudnya. Balik lagi, mungkin saya mau tahu apa itu. Jadi saya ikut 2 kali, 3 kali. Yang anehnya, hati saya sangat tenang. Kalau duduk di gereja, wah, tenang sekali. Itu damai sejahtera sebenarnya. Pada waktu itu saya kurang tahu apa-apa. Tapi tenang, hatinya tenteram sekali. Jadi memang itu saya senang. Jadi terus ikut. Dan Hopa itu yang sampaikan firman Tuhan itu enak dalam telinga saya. Semuanya enak itu. Jadi memang awal-awalnya susah mengerti, tapi sedikit demi sedikit bisa mengerti. Dan yang sampai penyampaiannya firman Tuhan itu luar biasa, enak sekali. Jadi ikut terus 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Oh, Akhirnya, berkelanjutan. akhirnya saya dibaptis. Masih di dalam wajib militer. Ya, begitu. Wow. Jadi menjadi orang Kristen yang pertama dari keluarga saya. Kalau wajib militer itu boleh berapa lama sih, Pastor? Waktu saya melayani itu 2,5 tahun. Oh, jadi wajib militer itu 2,5 tahun. Iya. Wow, lumayan lama juga ya. Berarti selama di dalam itu, Pastor mulai akhirnya mengenal Tuhan Yesus Iya. lewat masuk gereja tiap minggu. Iya. Wow, jadi Pastor ini menjadi yang pertama mengenal Tuhan di keluarganya Keluar. Pastor. Betul. Nah, waktu keluar dari situ kan Pastor sudah Kristen nih, sudah dibaptis. Terus bagaimana Pastor responnya keluarga waktu itu? Itu juga kesaksian yang lucu sekali. Karena ya waktu saya kuliah, saya mungkin malas belajar, tapi rajin untuk minuman keras. Suka mabuk. Jadi orang tua saya berpikir, mereka sudah tahu orang Kristen ini tidak suka minum. Oh, Nah, jadi mereka berpikir kalau anak-anak ini, saya, ya. kalau sudah menjadi orang Kristen, mungkin dia berhenti Minum. rokok dan minum. Minum. Nah, itu pikiran mereka. Jadi mereka tidak melarang, Oh, biarin, silakan, silakan ikut gereja dengan rajin, biarin gitu. Wah, itu luar biasa. supaya berhenti minum dan rokok. Iya, Jadi akhirnya dibiarkan saja untuk tetap betul. ikut Kristen ya. Iya. Oke, nah berarti apa sih perubahan yang Pastor rasa setelah menjadi seorang Kristen waktu itu? Apa yang Pastor rasakan? Memang itu pada awalnya saya juga merasa aneh karena mengapa Tuhan memilih aku, memanggil aku
dan menyelamatkan jiwaku. Saya kurang mengerti karena tidak ada alasan. Tidak ada orang percaya di dalam keluarga, dan sikap dan hidup saya itu juga seperti saya tadi bilang tidak baik, kan? Ya, kurang baik. Jadi tidak ada alasan. Jadi setelah saya sudah menerima kasih karunia Tuhan dan sudah selamat, saya sangat bersyukur. Sangat bersyukur. Jadi saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, saya tidak layak menerima keselamatan ini, hadiah yang termahal dari Engkau. Bagaimana aku ini bisa membalaskannya? Saya kurang tahu bagaimana bisa membalaskan kasih karuniamu, anugerahmu. Nanti pada waktu itu saya berjanji kepada Tuhan, kalau Tuhan suruh saya akan taat. Apa saja, bilang apa saja, aku akan mematuhinya. Nah, itu memang sikap saya pada saat saya sudah terima Tuhan Yesus. Nanti setelah selesai kuliah, saya bekerja di perusahaan hampir 10 tahun. Wah, 10 tahun. 10 tahun, nanti sudah berhenti itu, saya mengelola bisnis. Itu juga sekitar 10 tahun lagi. Oh, 10 tahun bekerja di perusahaan, 10 tahun bisnis pribadi. Bisnis pribadi, tuh. Oke. Jadi sudah lewat 20 tahun ya, sekian. Pada waktu itu, memang ada panggilan Tuhan saat itu, sudah lewat 20 tahun. Tuhan tidak minta atau tidak suruh apa-apa, tapi sudah lewat 20 tahun baru Dia panggil. Jadi hamba Tuhan. Ya. Jadi itu buat pelayanan. Oke, dari mana prosesnya sampai akhirnya pastor memutuskan untuk menjadi hamba Tuhan? Apakah ada tawaran dari gereja setempat atau ada keinginan hati untuk menawarkan diri? Itu gimana, Ya, pastor? itu ada juga cerita panjang, tapi secara singkat aja. Iya. Saya bekerja di perusahaan itu di Korea, tapi mengelola bisnis sendiri itu di negara Filipina. Oh, wow. Waktu saya ke Filipina, jemaat saya mengutus saya sebagai misionaris ke sana. Tapi itu bukan full time, part time. Mereka sudah mengerti saya mengelola bisnis, tapi sambil melayani. Oh. Nah, jadi keluarga kami tinggal di Filipina, kami bekerja sambil melayani. Itu part-time pelayanan. Pelayanan part-time. Jadi pertama pelayanan di Ya. Filipina. Oh, jadi pastor ini sebenarnya diutus gereja sebagai misionaris pertama kali di Filipina untuk pelayanan sekaligus mengelola bisnis Iya, waktu iya. itu. Tapi ini soalnya itu memang susah buat saya, susah bagi saya. Kesusahannya yang saya lebih cenderung ke bisnis, bukan pelayanan. Pelayanan. Ya. Kalau bisnisnya sudah jalan lancar, ya, hatinya sudah ke sana. Oh. Kalau ada kesusahan dan hambatan, hatinya juga ke sana. Jadi pelayanan itu disingkirkan. Jadi sudah lewat begitu 10 tahun saya ke apa itu? Ada tempat doa, ya, seperti gunung doa itu. Oh, Saya selama beberapa hari apa itu ya? Saya terus berdoa di sana dan Tuhan kasih pikiran. Mengapa kamu mengelola bisnis? Dan segala sesuatu itu milik Tuhan. Mengapa kamu begitu berusaha untuk mencari uang? Waktu itu Iya. Saya sangat setuju tentang pikiran itu. Iya, mengapa saya begitu?
Kalau Tuhan, dia hidup dan dia masih bekerja, pasti dia akan dukung saya. Jadi kita akan berhenti bisnisnya dan saya akan mengabdikan diri sebagai full-time Full-time. pelayanan, full-time pelayan. Wah, Begitu. luar biasa. Itu sesuatu yang berat ya rasanya Pastor waktu itu kayaknya. Atau Iya. Memang itu berat, betul, Iya. betul sekali. Itu berat sekali. Dan dengan istri saya, kami berdoa terus, apakah itu betul-betul benar atau tidak. Tapi yang bersyukur itu istri saya juga dia setuju dan akhirnya kita ke Indonesia. Tadi dari gereja di Filipina yang saya melayani itu mengutus kami sebagai misionaris ke Indonesia. Indonesia. Oh, jadi gereja pun yang meminta pastor setelah full time untuk pindah ke Indonesia. Iya. Nah, bagaimana sih respon keluarga pastor, terutama keluarga inti ya, istri, anak-anak, ketika pastor kan tadi istri sudah mendukung memutuskan untuk full time. Jadi mendukung sepenuhnya pastor untuk full time ya. Ya. Memang walaupun hatinya sudah setuju dan terimanya, tapi pola hidupnya itu memang susah. Oke. Mengubah pola hidupnya. Waktu kami ke Bandung untuk belajar bahasa, yang satu hari kita ke supermarket. Waktu saya mengelola bisnis, istri saya tidak pernah hitung-hitung ini harga berapa, Oh iya, ya, betul-betul. membandingkan harganya Harga. apa lebih murah gitu ya. Iya. Dia tidak pernah begitu. Ketika masuk bisnis. Iya, karena dia yang punya suami yang kaya. Ada uang istilahnya waktu Iya. itu yang banyak. Dia muat itu dalam troli banyak barang-barang. Saya khawatir ibu punya yang uang cukup kak. Dia baru sadari, oh, dan lihat dompet. Nah, uangnya ini sedikit saja, jadi dia kembalikan. Jadi waktu itu mungkin ada shocknya di Iya. dalam hati dia. Jadi memang hatinya mau melayani, tapi pola hidupnya belum menyesuaikan diri. Iya, dan akhirnya Karena memang ada beberapa pengalaman begitu, tapi sekarang sudah yang sungguh-sungguh menjadi misionaris. wah, sudah bisa menyesuaikan diri ya. Gitu. Senang sekali berarti kalau seorang misionaris juga ini harus didukung, kalau seorang pria harus didukung dengan istri juga yang mendukung pelayanan ya. Pasti. Kalau tidak bisa timpang pelayanannya. Dan saya sangat salut tadi, tidak mudah loh bagi seorang istri yang tadinya kalau belanja kata pastor tidak perlu lihat harga, tidak perlu Iya. membandingkan. Yang penting butuh isi saja di troli. Tapi kali ini harus pintar-pintar membandingkan. Iya, Wow. betul sekali. Ini sebagai hamba Tuhan yang memang secara ekonomi itu yang tidak begitu cukup dalam hidupnya, tapi yang kita bilang itu minimalize, hidup yang minimalize. Nah, tapi kami sangat senang, selalu ada sukacita yang tidak dompetnya tidak tebal, tapi ada sukacita. Wah, dompet tidak tebal tapi tetap bersukacita di Iya. dalam Tuhan. Ya. Wah, dan akhirnya kan sudah dari Filipina, akhirnya ke Bandung. Nah, yang jadi Geri penasaran, dari Bandung kok bisa sampai ke Manado, Pastor? Gitu. Oh, waktu kami di training kan di Korea, itu ada institusi untuk training, missionaries training center. Ada satu teman kami, memang mereka ada rencana di Manado, Sulawesi Utara. Tapi dari keputusan dari gerejanya itu berubah. Jadi dia diutus ke Filipina, bukan di Manado. Bukan di Manado. Nah, tapi dia sudah selesai surveinya. Ada banyak data-data, foto-foto, dan begitu. Itu pada saat itu kami belum tentu kemana. Dan dia kasih itu
kita melihat-lihat yang informasinya tentang Manado, ah, kami kira ini mungkin ada rencana Tuhan. Oh iya. Mungkin itu bukan kebetulan. Jadi mungkin kita coba ke sana. Memang kebanyakan misionaris di Indonesia itu sedang melayani di bagian barat. Bagian barat banyak, bagian timur itu sedikit. Misionaris di Indonesia. Indonesia. Oh, jadi pastor pun tahu ya misionaris-misionaris di Indonesia yang akhirnya mereka menurut penelitian layanan keluar. Oh, oke. Memang di Pulau Sulawesi pun itu tidak banyak memang dibandingkan dengan Jawa atau Sumatera, Kalimantan. Jadi saya kira ini cocok tempatnya. Mungkin ada hal-hal yang pelayan-pelayan yang kami bisa bantu di sini. Oh, luar biasa. Tapi waktu kami baru datang di Manado, kami kecewa. Kecewa kenapa, pastor? Yang menarik nih, kecewa kenapa, pastor? Setiap lorong ada gereja ini. Sudah banyak orang Kristennya, sudah banyak. Kami melayani apa ini? Di mana? Oh, itu yang paling kaget ya, shock waktu Kaget pertama ya, ke Manado. Betul. Kiri kanan gereja, setiap lorong ada gereja, berbeda dengan di Bandung pastinya ya. Betul. Oke, luar biasa. Dan akhirnya pastor pelayanan di sini begitu lama, dan apa sih pelayanan yang paling berkesan lah menurut pastor selama pelayanan di Indonesia mungkin atau di Manado? Bahkan saya pernah kan ikut pelayanan bersama pastor di bencana alam waktu itu ya, pastor. Oh iya. Di Manado. Ya, apa sih yang paling berkesan dalam pelayanan pastor selama ini di Indonesia? Yang salah satu pengalaman yang luar biasa itu kami melayani di rumah detensi Rumah detensi. di imigrasi, Oh iya. detention house itu ada di Malending. Di situ banyak orang asing yang itu kita bilang refugee. Orang refugee itu banyak ada di sana. Satu hari mereka minta melayani di sana karena yang ibadahnya harus dipimpin oleh dengan bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Ya, Oke. karena mereka belum mengerti bahasa Indonesia. Ya. Jadi saya melayani di sana sekitar 2-3 tahun untuk pimpin ibadah untuk orang refugee di sana. Terus satu hari ada banyak orang baru datang, itu orang Vietnam. Orang Vietnam datang, mereka nelayan sebenarnya, tapi mereka illegal fishing di dekat dari sana di laut. Jadi mereka tertangkap. Kasihan itu tidak ada seorang pun yang bisa komunikasi dengan mereka. Oke. Iya, kasihan. Jadi saya pakai kamus, pakai HP ya, ada kamus, kita cari-cari dan coba komunikasi dengan mereka. Apa kebutuhan sekarang? Memang mereka yang pakaiannya itu, wah, luar biasa. Memang itu pakaian bekerja di laut. Dan mereka tidak bisa dibantu oleh NGO atau UN ya. Iya. Mereka nggak bisa. Jadi tidak ada makanan, tidak ada sabun, tidak ada pakaian yang baik-baik itu, nggak ada semua. Jadi saya bisa bantu sedikit demi sedikit, beberapa dus Indomie kita ambil ke sana. Oh iya, diantar. Beras. Mereka bilang butuh sabun, ya sabun di sini. Oke. Tolong. Jadi menjadi teman dengan mereka, walaupun komunikasinya ini susah dengan mereka ya. Tapi kita yang pakai kamus dengan satu kata demi satu kata. Lumayan lama. Iya, lama itu memang butuh lama. Tapi Oke. menjadi teman. Sudah berapa minggu begitu? Saya memprint yang seperti
Injil itu, Injil dalam bahasa mereka ada di internet. Di internet Saya ada. print dan kasih itu kepada mereka. Coba baca ini. Yang 1 minggu nanti saya ke sana dan mengecek lagi apakah Bapak sudah pernah baca. Ya sudah. Ada beberapa orang. Waktu itu 25 orang ada di sana, orang Vietnam. Saya coba tanya-tanya mereka, hampir 10 orang sudah baca, dan di bawahnya ada dua menerima Tuhan Yesus. Yesus. Jadi bagaimana saudara ini sudah berdoa begini? Katanya ya. Oh, begitu. Wow. Coba kumpulkan yang sudah baca dan sudah berdoa begini. Itu 10 orang. Jadi saya minta lagi yang ada orang yang masih muda itu, coba Anda ini coba baca dengan suara keras, bisa dengar semua. Dia baca semua. Terus nanti apakah kita tanya, apakah saudara-saudara mau terima Tuhan Yesus? Katanya ya. Iya. Yang 10 orang dari 25. Kan? Terus kalau begitu mari kita membaca doa di bawah ini bersama-sama. Mereka baca. Wah, hari itu saya senang sekali. Waktu saya mengelola bisnis dan sudah dapat banyak uang, mungkin hatinya tidak senang begitu. Ini beda dimensinya atau Iya, berarti lebih bersuka cita ketika ada orang yang mengenal ini Tuhan. nggak bisa dibanding apa-apa. Biasa. Ini penuh dengan sukacita. Memang sampai saat itu betul sekali itu. Saya memang taat kepada Tuhan karena saya sudah bersumpah untuk taat perintah Tuhan atau suruhan Tuhan. Kemana saja saya akan ke sana. Yang minta suruh apa saja saya akan melakukan. Itu pada saat waktu menerima Tuhan Yesus begitu ya. Sudah berjanji. Ya. Jadi saya taat, tapi hatinya tidak senang. Beberapa tahun itu yang pada awal-awal pelayanan saya tidak senang karena ya sebagian di dalam hati itu masih ada kekecewaan, masih ada marah, masih ada yang tidak puas itu. Tapi itu saat mereka bertobat dan menerima Tuhan Yesus, 10 orang itu semuanya hilang. Kemudian saya sudah dipulihkan rasa terima kasih kepada Tuhan. Wow, luar biasa. Kehadiran pastor akhirnya membawa jiwa untuk diselamatkan ya waktu itu. Wow, keren sekali saya mendengarnya. Dan pastor, sejak pastor ada di Bitung, di Manado, apa sih kerinduan pastor untuk kedepannya bagi orang-orang Indonesia, orang-orang Kristen terutama yang ada di Manado? Kerinduan yang pastor inginkan atau harapannya menurut pastor apa ya? Sebelum saya mulai pelayanan, saya berpikir saya ini adalah pelayan. Jadi sudah siap untuk melayani, memberi, dan kasih segala-galanya yang saya punya. Tapi saya sudah tiba di tempat pelayanan dan sudah mulai melayani. Saya baru sadari ini bukan satu arah. Pelayanan orang Kristen, orang percaya itu bukan satu arah. Kita kasih dan terima. Memang saya berpikir sesuatu yang saya sudah kasih itu lebih kecil daripada saya sudah terima. Saya sudah dikasih dan disayangi oleh saudara-saudara di tempat ini, itu lebih besar memang. Dan saya suka mengajar, memberitakan firman kebenaran Tuhan, tapi kasih anugerah Tuhan melalui saudara-saudara di tempat ini itu lebih besar daripada saya kasih. Jadi saya senang tinggal dan hidup bersama dengan saudara-saudara.
itu memang pelayanan yang paling besar. Dan bergaul, bersahabat, dan saling mendukung, saling melengkapi, saling belajar. Itu pelayanan memang. Dulu pikiran saya itu memang itu sudah dibuktikan itu salah. Ya. Memang sama semua. Siapa saja di gembala atau pendeta gereja, penatua, diaken, orang-orang seringkali berpikir mereka melayani, yang lain dilayani, tapi sebenarnya tidak. Kita semuanya saudara di dalam iman dan juga saling membantu, melengkapi, belajar. Oke, berarti kerinduannya untuk kita ke depan semakin saling membantu, ada koneksi satu dengan yang lain, kerjasama satu dengan yang lain. Nah, oke, Pastor, pertanyaan berikut, mengapa sih sudah begitu lama Pastor dari Filipina bahkan sampai ke Indonesia, kok masih tetap semangat melayani Tuhan? Apalagi kan ini bukan di negeri sendiri, di negeri orang, tapi tetap semangat. Apa sih yang membuat Pastor tetap semangat? Itu memang sama ya. Waktu saya mengenal Tuhan Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan dalam hati saya itu impaknya sangat besar. Sampai sekarang itu tetap sama, tidak berubah. Dan hati saya itu tetap sama. Mengapa Tuhan menyelamatkan aku? Aku ini tidak layak diselamatkan. Tapi Tuhan sudah menyelamatkan aku. Jadi segala sesuatu yang saya punya ini tidak sayang kasih kepada siapa saja, itu karena itu bukan milikku. Ya, saya sudah siap untuk memberi segala sesuatu. Itu dari waktu saya baru lahir kembali sampai sekarang tetap sama. Jadi semangat itu dari mana? Dari rasa syukur dari saya. Rasa syukur terhadap keselamatan. Wow, berarti semangatnya tidak pernah berubah dari Pastor sejak pertama kali mengenal Tuhan. Dan saya sangat senang kata-kata Pastor bahwa siapakah saya ini ya yang sebenarnya tidak layak untuk diselamatkan, tapi akhirnya Tuhan panggil dan menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Wow, keren sekali. Dan apa sih kalau menanyakan tentang kendala, pernah tidak Pastor merasakan kendala dalam pelayanan? Kendalanya bahasa. Oh iya, bahasa salah satu. Bahasa sama budaya. Ya. Memang sudah lama di Indonesia, tapi memang masih susah budaya. Budaya apa sih yang Pastor rasa paling susah atau paling aneh begitu? Itu paling aneh. Ya, dari yang kecil dan besar semuanya ada. Yang memang pertama-tama saya datang di Manado, waktu saya makan makanan di rumah makan ya, saya pesan itu babi rica. Ya. Babi rica. Waktu itu saya menangis. Karena memang orang Korea suka makanan pedas. Iya. Tapi pedasnya di Manado itu beda dengan Korea. Pedas banget, pedas sekali. Jadi lebih pedas ya. Wow. Tapi sekarang saya dan istri saya sangat suka sambal rica-rica, dabu-dabu. Akhirnya sudah terbiasa ya dengan makanan-makanan Indonesia. Saya baru tahu. Bukan hanya biasa, itu favorit, sudah menjadi favorit. Oke. Saya baru tahu, saya pikir ada orang-orang yang bilang kimchi kan pedas juga kan. Iya, saya pikir ini sudah pedas. Ternyata Pastor bilang babi rica itu wow, sampai baru menangis ya karena kepedasan. Wow, senang sekali saya mendengarkan kesaksian dari Pastor hari ini, begitu banyak pengalaman. Berarti kalau temannya Pastor yang kasih Alkitab itu masih berhubungan kah atau apa? Oh, sekarang tidak. Sudah tidak ya, karena memang dia tinggal di mana. Hanya istilah baku dapa waktu itu wajib militer. Tapi puji Tuhan dia bisa menjadi sumber berkat. Tapi saya Pastor sangat berterima kasih buat dia. Iya.
Saya juga kalau jadi pastor pasti sangat sangat berterima kasih kepada teman pastor yang menjadi jalan Iya. pastor untuk mengenal Tuhan. Oke, nah pastor, kita akan segera mengakhiri semua ini, dan pastor mungkin ada pesan khusus kepada sahabat cerita yang supaya mereka tetap semangat dalam melayani Tuhan seperti pastor rasakan saat ini. Ya. Memang semua orang pasti ada pengalaman yang berbeda. Kalau Tuhan tidak berbicara kepada saya pada saat saya baru ikut hadir di ibadah yang pertama itu, Pertama, ya. ya mungkin yang Tuhan akan berjumpa dengan setiap saudara-saudara masing-masing itu caranya berbeda. Karena latar belakangnya, yang hidupnya, itu suasananya memang berbeda. Tetapi, kalau hati kita itu sudah terbuka, dan kalau kita punya hati yang jujur dan hati tulus, kita bisa meresponi terhadap panggilan Tuhan. Kalau kita tutup hati kita dan pikiran kita, walaupun Tuhan panggil kita tidak bisa dengarnya. Jadi pentingnya kita menyiapkan hati yang terbuka terhadap suara Tuhan, dan apakah yang kita meresponi, bagaimana kita bisa responi, dengan cara apa, itu akan mengubah masa depan kita. Ya. Jadi jangan membohongi diri sendiri, dan tetap menghadap Tuhan dengan hati yang jujur dan tulus. Kalau begitu pasti ya Tuhan menyertai kita dan membimbing jalan kita. Oke. Ya. Buka hati, respon yang baik, dan tetap itu akan membuat kita tetap semangat dalam Ya. pelayanan. Dan senang sekali, dan saya sangat senang tadi hari pertama pastor lihat Alkitab, tadi pastor Tentil, ternyata pastor juga sangat menghargai pemberian orang ya. Kalau pastor tidak menghargai, mungkin pastor tidak akan pernah membaca buku itu. Iya. Tapi karena pastor tidak enak menghargai, setidaknya kita baca dulu baru kita buang DP istilah. Tapi puji Tuhan, Tuhan berkehendak lain. Oke, pastor senang sekali pastor boleh hadir di sini. Terima kasih, dan satu kehormatan Gary bisa wawancarai pastor karena Tuhan dua pernah pelayanan, dan saya sangat terkesan waktu pastor saya bersih PC waktu itu ya, kasih bersih air banjir di Manado. Itu sungguh pengalaman yang luar biasa saya pelayanan dengan pastor. Salam juga buat istri dan juga anak-anaknya pastor, dan sehat-sehat selalu, Tuhan memberkati. Sama-sama. Oke, nah sahabat cerita, demikianlah podcast kita pada hari ini bersama Pastor Kim. Saya yakin dan percaya sahabat cerita mendapatkan sesuatu yang baru. Jangan lupa untuk tetap buka hati dan memberikan respon yang baik kepada panggilan Tuhan. Dan sahabat cerita, bagi sahabat cerita yang membutuhkan permohonan doa, bisa kirim di nomor yang ada di bawah sini. Dan akhirnya saya Gary Geraldo bersama Pastor Kim pamit dari hadapan Anda. Sampai jumpa di podcast selanjutnya, dan Tuhan Yesus memberkati. Pondok Cerita.